Apa hikmahnya sampai Nabi memulai yang kanan? Yang pertama, hikmah ajaran ini supaya kita berbeda dengan perilaku setan. Kedua, ikraman lil yamin alal yasar, menghormati, memuliakan yang kanan dibanding yang kiri. Yang ketiga hikmahnya, kenapa? Karena Nabi menginginkan kita umatnya Allah jadikan sebagai ashabul yamin, yang dalam surat Al-Waqiah tuh, agar kita tergolong sebagai ashabul yamin. Maka kata Sayyidatuna Aisyah, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadina wa zidna ilman yanfa'una. Al-Imamul Muallif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Yang terjemah halaman coba. Kasihan itu enggak ketemu. 45. Hadis ke halaman 7. Iya, Ana Aisyah halaman 7. Ini halaman 7, hadis ke-44. Dah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Siti Aisyah, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulih wa tarajjulih wa tuhurih wa fi sya'nihi kullih. Adalah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengagumkan beliau oleh mendahulukan kanan pada memakai sendalnya, wa tarajjulihi dan menyisir rambutnya, wa tuhurihi dan bersucinya, wa fi sya'nihi kullihi dan pada kelakuan Nabi kullihi semuanya. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Saudara sekalian yang mulia, pertemuan ini kita masih membahas tentang sunnah-sunnah bersuci, berwudu. Hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, bahkan Abu Dawud juga riwayatkan di dalam kitab sunannya dari sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak sahabat Rasulullah sekaligus istri tercintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Aisyah binti Abi Bakar Siddiq. Satu-satunya istrinya Nabi yang gadis adalah Siti Aisyah. Dinikahi beliau pada bulan Syawal. Maka ulama berkata menikah itu sunnatnya di bulan Syawal. Begitu. Siti Aisyah alim. Saat suaminya meninggal dunia umurnya baru 18-an tahun. Tapi 1210 hadis beliau sampaikan kepada umat. Salah satunya materi tentang kesunatan dalam berwudu. Beliau meninggal pada tahun 57 Hijriah
dikuburkan di Baqi' 200 meter dari Masjid Nabawi, diimami oleh murid beliau yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an. Saudara sekalian yang mulia, perlu diketahui Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat ama kita banyak. Di antara kesempurnaan nikmat yang Allah berikan kepada kita, di antara kesempurnaan agama yang kita anut, agama yang agung, innad din indallahil Islam, bahwa agama ini mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, bukan saja pada sisi ibadah, akan tetapi pada aspek adat keseharian seorang anak manusia diatur oleh agama nan luhur ini. Tidaklah segala apa yang baik, baik itu yang nampak maupun yang tidak nampak, baik itu kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat, melainkan agama ini menjelaskan sejelas-jelasnya kepada kita. Demikian pula apa saja yang buruk, yang negatif, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, baik keburukan kejahatan dunia maupun kejahatan akhirat, melainkan agama ini telah mewanti-wanti, mewarning kita untuk menjauhinya. Sehingga di antara kesempurnaan itu, seorang manusia diatur bagaimana dia cara makan, bagaimana cara dia minum, bagaimana cara dia pakai sendal, bagaimana cara dia menyisir rambut, bagaimana cara dia bersalaman, memberi, menerima, masuk ke masjid, masuk ke rumah dan seterusnya. Karena itu kalau ditanya man khairun nas, siapa manusia yang terbaik? Kalaulah itu ditanya, maka kita menjawab manusia terbaik adalah manusia yang mencintai apa saja yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Manusia yang paling buruk adalah manusia yang sengaja-ngaja tidak mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya. Maka makan dan minum, pakai baju, pakai sendal dan segalanya, bila dia mengikuti tindak tanduk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalam ayat yang lain, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Karena itu saudara, para sahabat termasuk Siti Aisyah menceritakan keseharian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan sejati. Apa kata beliau? Kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun. Yu'jibu tu yasurruhu, mengagumkan, menggirangkan, menyukai. Itu namanya i'jab. Beda dengan ujub. Kalau ujub bangga diri, saudaranya sombong, itu ujub. Kalau ajab tulang ekor, ajbud dzanab. Tapi Siti Aisyah bilang kanan nabiyyu. Kalau dalam bahasa hadis diterangkan oleh sahabat dengan bahasa kanan nabiyyu, maknanya selalu
baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menyukai yang kanan dulu. Dalam apa? Fi tana'ulihi, pakai sendal, pakai sepatu. Nabi kalau pakai sepatu kanan dulu. Kalau pakai sendal kanan dulu. Kalau pakai kaos kaki kanan dulu. Pakai celana kanan dulu. Wa tarajjulih, nyisir rambut, nyisirnya kanan dulu, baru kiri. Nyukur rambut Nabi itu kanan dulu, baru kiri. Nyukur kumis kanan dulu, baru kiri. Nabi cabut bulu ketiak kanan dulu, baru kiri. Coba kalau mau dikatain yang kayak begitu diomongin, boleh bandingkan dengan agama lain. Mau Yahudi, Nasrani, mau Katolik, Protestan, mau Hindu, Buddha, ada nggak sedetil itu? Ini yang harus kita pikirkan. Sampai kayak begitu diajarin. Inilah luhurnya agama kita, saudara. Luhur Islam itu agama yang amat sangat luar biasa di dalam mengajarkan. Wa tuhurihi, bersucinya. Nabi wudu tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Basuh kaki kanan dulu, baru kiri. Kecuali yang bisa bareng, pipi kanan, pipi kiri, Nabi nggak mulai dari kanan, dari atas. Kuping kanan, kuping kiri, Nabi nggak pernah aplusan bareng, kecuali ketika pakai gayung. Siapa yang wudunya aplusan tuh? Ada nggak yang wudunya kayak begitu? Banyak nggak? Yang mana orangnya? Nggak ikut Nabi dia. Ikut Nabi begitu. Begitu. Jangan ikut temannya yang punya syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampai begitu. Mandi dari pala sisi badan yang kanan. Kalau mandi habis kanan depan, kanan belakang. Kiri depan, kiri belakang. Pakai showernya Nabi. Kalau kita suka-suka gua, ini belum sempurna dalam mutaba'atur Rasul. Yang dalam Ratibul Haddad ada doa, farzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan. Kurniakan kepada kami kesempurnaan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa fi sya'nihi kulli, dan seluruh perilaku Nabi. Tapi ingat, kul di sini namanya amun makhsus, kata Ibnu Daqiqil Aid. Disebut kullun kagak apanya aja, enggak. Nanti ada pengecualian. Ketika masuk jamban Nabi akan masuk menggunakan kaki kiri. Sehingga saudara, hal yang paling penting bagi kita umat, apa yang mesti kita kerjakan dalam kehidupan, ampe motong kuku. Sang Nabi dimulainya tangan kanan, ampe ada ajarannya bukan tangan kanan doang. Dimulai dari telunjuk tangan kanan, tengah kanan, kalau tangan, manis kanan, kelingking kanan, kelingking kiri, manis kiri, tengah kiri, telunjuk kiri, jempol kiri, ditutup jempol kanan. Bilalah kaki dari kelingking kanan, manis kanan, tengah kanan, telunjuk kanan, jempol kiri, telunjuk kiri, tengah kiri, manis kiri, kelingking kiri. Imam Ghazali di dalam kitab Al-Arba'in
fi usuluddin. Anda jangan banyak bertanya, ikuti aja apa yang Nabi kerjakan. Nanti Allah berikan cahaya di hati Anda, hikmah. Kenapa Nabi kayak begitu? Namanya asrarus syariah, rahasia-rahasia keluhuran ajaran Nabi. Dibadah oleh ulama, kenapa Nabi mulanya tangan kanan? Karena yang mulianya kanan. Kenapa Nabi mulainya dari telunjuk, motong kukunya? Sebab dari seluruh jari tangan yang termulianya telunjuk saat solat asyhadu alla ilaha illallah, nggak ada yang pakai jempol, apalagi kelingking. Maka telunjuk paling mulia, dahulukan yang tukang zikir. Maka kemudian kenapa jari tengah bukan jempol? Kanannya jari tengah, kanannya ke kanan. Kenapa kaki dimulai dari kelingking, enggak dari telunjuk? Sebab kaki saat sujud semuanya dilipat sejajar dan sama kelasnya, maka dimulailah dari yang kanan terus begitu, kiri 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 terkirinya. Namanya asrarus syariah. Singkatnya saudara, bagaimana kita seorang umat tidak boleh jauh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa aja Nabi itu memulai yang kanan. Sebab yang ahli surga namanya ashabul yamin, golongan kanan. Maka namanya tafaul. Bagaimana supaya kita menjadi ahlul jannah? Ini yang terpenting. Lalu apa hikmahnya sampai Nabi memulai yang kanan? Yang pertama, hikmah ajaran ini supaya kita berbeda dengan perilaku setan. Kita manusia tidak boleh perilaku kita kayak perilaku setan. Bagaimana itu? Imam Muslim dalam Sahih Muslimnya meriwayatkan hadis dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum falyakul biyaminih wa idza syariba ahadukum falyashrab biyaminih fa inna syaitana yakulu bishimalih wa yashrabu bishimalih. Kata Nabi, bila seorang kamu makan pakai tangan kanan ya, bila minum ngambil gelasnya pakai tangan kanan. Bagaimana kalau tangan kanannya kotor karena makannya tunjang di warung Padang yang berlemak? Kalau pegang gelas kotor, bolehlah kita pakai tangan kiri sebagai udzur begini, tapi tetap tunjangannya tangan kanan. Jadi kanan, kiri membantu doang. Contoh, minum begitu, jadi tetap kanan. Kenapa? Kata Nabi, sebab setan tuh kalau makan pakai tangan kiri, kalau minum pakai tangan kiri. Itu cara minumnya setan. Tinggal kita mau ikut Nabi, ikut setan. Maka hikmahnya mukhalafatus syaitan. Kata Imam Busiri di dalam burdahnya, wa khalifin nafsa wasyaitana wa'sihima wa inhuma mahadakan nusha fattahimi. Anda kudu bersalahan dengan nafsu, kudu bersalahan dengan setan, jangan patuh. Walaupun nampaknya dia menasihati bagus, curigai.
Setan tuh suka nasihati sama kita bagus banget. Malam sampai jam 3 enak banget baca Quran dari sore habis Isya. Enggak berhenti-berhenti sampai malam. Udah dapat 7 juz. Ini masih asik juga ini. Terus dah. Itu setan tuh. Ujungnya pas menjelang subuh ngorok biar kagak sholat subuh. Itu kerjaan setan. Wa in huma mahadokan nusa fattahi. Jadi satu di antaranya kenapa Nabi suka kanan menyalahi perilaku setan. Kedua, ikraman lil yamin alal yashar, menghormati memuliakan yang kanan dibanding yang kiri. Nabi itu ama yang kanan ampe mau ngasih minum. Satu peristiwa dalam satu riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas ame Abu Bakar, intinya ada 2 orang di sebelah kanan Nabi bocah, di sebelah kirinya orang tua. Orang itu yang mulia itu dari segi ilmu, baru kedua dari segi umur. Ini sebelah kiri orang tua kudu dimuliakan, sebelah kanan bocah tapi kanan kudu diduluin. Nabi sampai ngomong kayak begini amani bocah dalam satu riwayat Ibnu Abbas, bahasa Betawinya tong, ini kan ajarannya kanan dulu, boleh enggak ente izinin enggak saya duluin yang kiri nih? Kata tuh bocah jawabnya kagak. Begitu. Emang apa? Bila jatuh dari tangan Nabi, masa orang lain dulu, saya dulu yang dapat kemuliaan dari Allah melalui tangan kekasihnya. Maka kasih juga sama bocah. Ampe begitu. Bila ada ulama mau ngasih makan, ulama dulu. Kasih dulu. Temu ulama disuruh belakangan. Suruh ngomong mulu tutuk kiai dari sore. Orang-orang muda kasih kue snack tuh kiai kagak. Ada yang kayak begitu tuh. Yang mana nih orangnya? Sian tuh kiai. Akhirnya kata kiai udah selesai. Makan dulu kiai. Kata tadi saya ada acara lagi. Saya makan di tempat yang kedua. Akhirnya di tempat kedua kagak ada makan. Udah tuh kiai perutnya sakit, emah yang bikin sakit pengurus. Hati-hati tuh. Ada yang kayak begitu tuh. Aduh, hormati dulu. Ikram dzawil fadli fal amsal. Hormati yang mulia dulu. Begitu aturan agamanya. Tangan kanan sama tangan kiri yang mulia tangan kanan. Sebab di akhirat yang megang buku pakai tangan kanan maknanya surga tanpa mampir ke neraka. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kanan lebih mulia. Kanan. Yang ketiga hikmahnya kenapa kanan? Nabi mendidik, Nabi itu demen tafaul, demen menular baik. Kalau yang enak-enak didengar Nabi senang. Nabi itu paling senang tafaul. Dan Nabi tidak menyukai tasya'um. Bahasa Betawinya tafaul itu nular baik. Nabi itu paling senang hal-hal yang baik. Karena nular buruk Nabi nggak suka. Mau mancing ada kucing lewat, wah bisa kagak dapet nih. Kagak, itu jangan percaya yang kayak begitu. Yang bagus-bagus aja begitu, yang bagus-bagus. Itu Nabi begitu. Maka Nabi menginginkan kita umatnya Allah jadikan sebagai ashabul yamin yang dalam surat Al-Waqiah tuh. Agar kita tergolong sebagai ashabul yamin. Maka kata Sayyidatuna Aisyah, kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhut tayammun. Nabi itu kanan, sampai pakai baju kanan. Bagaimana kalau ngancingin?
Atas ama bawah. Yang mulia atasan apa bawahan? Yang dihormati itu atasan apa bawahan? Atasan. Maka kalau ngancingin Nabi dari atas, begitu tuh. Gitu tuh, ngancingin dari bawah ke atas. Kalau nyopot dari atas ke bawah, ngancinginnya dari bawah ke atas. Kalau kita ngancingin baju, Pak, yang mana dulu ya, pokoknya suka-suka gua. Nah, ini harus berubah kehidupan kita. Biar nyontoh. Jepang aja begitu nalurinya. Gas sama rem. Gas di kiri apa di kanan ya? Hah? Ini punya motor nggak ini? Kanan apa kiri ya? Kanan. Pakai tangan kanan. Sampai begitu. Itu naluri. Kayak begitu saudara. Hebat. Namun tidak mutlak. Bila yang buruk-buruk ke kamar kecil, Nabi kaki kiri. Karena tempat-tempat kotor. Kiri. Pakai kaki kiri. Di samping secara logika kaki kanan sama kaki kiri kira-kira kuatan mana? Kanan sama kiri? Hah? Kanan. Silakan turun dari Metro Mini kanan dulu. Begitu. Kanan sama kiri kuatan mana? Kiri. Maka masuk kamar mandi itu licin. Kalau Anda kaki kiri, nggak bakalan jatuh. Andai jatuh, kaki kanan langsung sigap. Bila ada orang jatuh di kamar mandi, sampai walayadu bila pembuluh darahnya pecah. Kenapa dia jatuh? Kurang hati-hati? Bukan. Kenapa? Dia kakinya belum nurut sama Nabi Muhammad. Kaki kanan dia. Kaki kiri. Masuk masjid kanan. Keluar masjid kiri. Kita tadi masuk masjid kanan apa kiri ya? Begitu. Belum nurut. Masuk rumah tuh Nabi kanan. Keluar rumah kiri. Kita masuk rumah. Tadi keluar mau ke kantor kiri apa kanan ya? Ini harus dirombak kehidupan kita. Mau ikut siapa? Tidak ada teladan semulia teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Nabi. Ikuti Nabi. Ikuti Nabi. Karena teladan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak dicontoh pakai baju ngancingin dari bawah ke atas, nyopot dari atas ke bawah. Cina aja ngamalin ajaran Nabi. Cina bikin celana jin tuh Cina, kasih resleting nih yang pakai celana tuh. Ngancinginnya dari mana itu? Bawah ke atas apa dari atas ke bawah tuh yang pakai celana tuh? Bawah? Ini yang pakai celana nih. Bawah ke atas apa atas ke bawah? Bawah ke atas. Cina ngamalin ajaran Nabi kaya-kaya. Sampai ke beli laut tuh mau dipagerin. Cina tuh. Gara-gara ngamalin ajaran Nabi. Masa muslim sembarangan sama Nabi Muhammad. Padahal dia pengen ikut syafaatnya. Jumat. Nabi itu pakai baju putih. Ke kantor kita pakai batik. Bawa 2 batik karena tugas kantor. Mau saat Jumat copot. Ganti putih. Ikut Nabi. Kenapa ganti? Yang punya syafaat bukan bos. Nabi di akhirat. Saya ngeri bos saya ada di surga peneraka. Nabi. Begitulah orang. Berikutnya apa fikih yang kita bisa dapat? Karena hadis kita hadis ahkam, hadis hukum. Apa hukum yang kita dapat dari hadis ini? 1. Sunnat dalam wudu memulai yang kanan, membelakangkan yang kiri, kecuali pada anggota badan yang bisa bareng. Pipi, kuping bisa bareng, maka Nabi memulainya bareng. Kuping bareng, kecuali pakai gayung,
nggak mungkin bareng, airnya tumpah di baju. Kanan dulu. Begitu. Tangan kanan, baru tangan kiri. Kaki kanan, baru kaki kiri. Dalam wudu. Dalam mandi, badan sebelah kanan depan, sebelah kanan belakang, sebelah kiri depan, sebelah kiri belakang. Itu Nabi. Kayak begitu. Keluar masjid kurang bagus, masuk masjid bagus, sebab khairul biqa masajiduha. Masjid itu tempat yang mulia, maka masuknya kanan. Singkatnya, kullu makana min babi takrim, apa saja dalam bab penghormatan kanan dulu. Itu begitu. Kedua, sunat memulai dengan yang kiri bila min babil istiqdar, kotor, cebok, tangan kiri. Lalu pakai jam sama cincin. Itu tangan kanan apa tangan kiri? Pakai cincin. Dalam kitab Al-Khawatim wa Ahkamuha, hukum cincin, pakai cincin segala macam. Ibnu Rajab Hambali, Nabi pakainya tangan kiri buat upah. Karena tangan kiri ini kerjanya cebok dan kotor mulu, kasih cincin. Begitu. Kata kita benar juga, tangan kanan selaman diambil atau hilang. Untung tangan kiri. Begitu. Upain. Gitu. Pakai jam kiri, ngupain sianan tangan kiri kotor mulu. Begitu. Nyopot sendal kiri dulu, pakai sendal kanan. Begitu. Coba dilatih ngikut Nabi. Enggak usah yang tinggi-tinggi ngikut Nabi, sholat sampai kakinya bengkak, berat. Yang ringan-ringan dulu. Ikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab ini adalah ajaran yang amat sangat luhur dari semua ajaran-ajaran yang ada. Betapa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam amat sangat luar biasa mendidik kita. Kayak begitu. Kalau kamar mandi kotor, kiri, sebab kaki kiri kuat, ampe Jepang nyontoh sama Nabi. Kalau kasih motor tandarnya tuh di kanan apa di kiri ya? Kiri, emang kiri kuat. Coba, makanya kaya Jepang nyontoh Nabi. Jangan sampai kita hidup enggak mau nyontoh Nabi, mau cari teladan yang mana? Bukankah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah? Bukankah Nabi ini teladan yang baik? Luhurnya Islam mengatur bukan aspek ibadah saja, akan tetapi aspek keseharian betul-betul diatur, ampe cara pakai sendal, cara pakai baju, cara ngancingin baju, cara makan, cara minum, masuk masjid, keluar masjid, masuk rumah, keluar rumah, masuk WC, keluar WC, seterusnya, sampai selaman. Kanan, begitu, bukan kiri. Sebab mimbabil ikram, Nabi itu selalu menyukai yang kanan. Mudah-mudahan kita bersama diberikan taufik dan hidayah, sehingga kita bisa ngamalin ajaran Nabi sedikit demi sedikit, sampai pada akhirnya kesempurnaan dalam mengikuti Nabi kita bisa mengerjakannya. Amin ya rabbal alamin. Singkatnya, kalau wudu sunnah tangan kanan dulu, sunnah kaki kanan dulu. Adapun kuping, bila pakai gayung kanan dulu, bila tidak sunatnya bareng. Demikian ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam.